sini nanti aku minta teman-teman untuk baca soalnya gitu ya, karena aku pilih secara random. Baca bergantian. Baca soalnya, boleh jawab sebisanya. Teman-teman yang lain boleh jawab juga PC ke aku gitu ya. Nanti aku akan lihat apakah teman-teman kira-kira jawabannya udah benar atau enggak gitu ya. Kalau banyak yang salah, mungkin akan aku jelaskan lebih mendalam. Okay. Recording in progress. Aku izin sambil record ya. Oke, nomor 1. Silahkan Ellen. Anak perempuan umur 2 tahun diantar ibunya ke dokter dengan keluhan pucat sejak 4 minggu ini. Anak sering rewel dan nafsu makan turun. Pada pemeriksaan fisik didapatkan konjungtiva pucat dan atrofi papil lidah. Tidak terdapat limfadenopati dan hepatosplenomegali. Hasil laboratorium HB 6,2, leukosit 8.000, trombosit 350, PCV 28%, pemeriksaan tambahan SI turun, TBC meningkat, dan serum ferritin menurun. Apa diagnosis pasien tersebut? Oke. Anak perempuan 2 tahun ya, dia ada pucatnya udah 4 minggu. Sering rewel, nafsu makannya turun. Konjungtivanya pucat, ada atrofi papil lidah gitu ya, tidak ada limfadenopati ataupun hepatosplenomegali. HB-nya 6,2 ya, ada penurunan HB. Leukositnya 8.000 masih normal, trombositnya masih normal, PCV-nya oke di 28%. Pemeriksaan penunjang lain ada SI, TIBC sama serum ferritin. SI, serum iron sama serum ferritin turun, TIBC-nya meningkat. Apa diagnosanya? Jelas ya, HB-nya turun, dia anemia. Oke, dari indeks besinya kita bisa melihat bahwa ini adalah anemia defisiensi besi. Pada pemeriksaan fisik juga khas ya, adanya atrofi dari papil lidah. Oke, jadi kalau ada kelainan hematologi gitu ya, kalau keluhan infeksi berulang, mungkin itu masalah leukosit. Kalau ada keluhan pucat ditambah dengan 5L, lemah, letih, lesu, lunglai, lalai gitu ya, itu mungkin ada kelainan di eritrosit. Kalau ada tanda-tanda perdarahan ya, entah itu mimisan, gusi berdarah, kemudian ekimosis, mungkin itu adalah masalah di trombositnya. Oke. Kemudian di pemeriksaan fisik kita cari ya, ada PSK atau enggak gitu ya, apakah dia ada pucat, kemudian ada spleno sama hepatomegali, atau ada K-nya itu kuning. Jadi kita lihat ada PSK-nya enggak. Kalau ada PSK-nya kemungkinan itu adalah hemolitik. Kalau P only pucat aja itu mungkin non hemolitik. Kemudian ke pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang kita lihat dari indeks eritrosit gitu ya. Kita melihatnya dari MCV, kemudian MCH atau MCHC-nya. Yang namanya V berarti dia bicara soal volume. Berarti kalau volume berarti ukurannya. Kalau ukuran berarti nanti akan menentukan mikrositik, normositik, atau makrositik. Kalau MCH dan MCHC-nya gitu ya, dia akan berbicara soal kromasinya. Berarti ini hubungannya sama warnanya, pucat atau enggak gitu ya. Nanti kita akan bedakan dengan hipokromik, normokromik. Oke, anemia defisiensi besi. Jadi ya anemia yang disebabkan karena kurangnya zat besi gitu ya. Padahal zat besi adalah bahan ya untuk sintesis HB gitu. Etiologinya ya asupan yang rendah atau adanya infeksi cacing.
Kemudian di pemeriksaan fisik gitu ya, jelas ya, namanya aja anemia ya berarti lebih mengarah kepada pucat gitu ya. Terus ada yang namanya koilonychia gitu ya, atau nama lainnya adalah spunel. Kemudian ada yang namanya atrofi dari papil lidah. Kalau kamu ngaca, lihat lidahmu ada tonjolan-tonjolan, itu adalah papil lidah. Sedangkan pada anemia defisiensi besi, dia cenderung rata karena dia mengalami atrofi papil lidah. Ya, pada pemeriksaan penunjang gitu ya, jelas di awal kita akan melihat DL-nya, darah lengkapnya. Oh, HB-nya gitu ya, HB-nya rendah, MCV, MCHC, dan MCHC-nya turun. Tadi aku bilang MCV bicara soal ukuran. Kalau MCV-nya turun, berarti kita bilang dia mikrositik. Kalau MCH, MCHC itu bicara soal kromasi atau warnanya gitu ya. Kalau turun berarti kita bilang dia adalah hipokromik. Oke. Kemudian ada yang namanya hapusan darah tepi. Mungkin macam-macam ya. Ada yang bilang ADT, ada yang bilang HDT, ada yang bilang MDT. Semua sama aja. ADT, hapusan darah tepi. HDT, hapusan darah tepi. MDT, morfologi darah tepi. Intinya podo wae gitu ya. Sama aja teman-teman. Nah, kita lihat apa di sana? Kita akan lihat ukurannya, kita akan lihat warnanya. Sesuai dengan darah lengkap juga ya, pasti sama, hipokromik, mikrositik. Kemudian gambaran sel secara umum anisositosis, poikilositosis ya. Jadi warnanya tidak sama, morfologi ukurannya juga bermacam-macam. Dan ada sel khusus yang hanya dijumpai di anemia defisiensi besi, yaitu Sigar sel atau pensil sel. Dan darah lengkap hapusan darah tepi bukan gold standarnya teman-teman. Gold standarnya adalah SI, serum ferritin, dan saturasi transferin yang menurun serta TIBC-nya meningkat. Jadi intinya semua turun kecuali TIBC-nya. TIBC-nya meningkat ya. Benar-benar semua turun nih. HB turun, MCV, MCH, MCHC turun, serum iron turun, serum ferritin turun, saturasi transferin turun. Semua turun kecuali TIBC. Oke, nomor 2, Latifa. Ada Latifa? Mohon maaf dokter, Latifa lagi sedang tidak bisa on mic. Oh, enggak apa-apa. Berarti kita gantikan dengan Namira. Izin membacakan soal dokter. Seorang Oke. ibu memeriksakan anak laki-laki berusia 2 tahun dengan keluhan 1 bulan terakhir tampak lemas dan tidak mau makan. Pasien riwayat minum ASI eksklusif 6 bulan. Pada usia 7 bulan, pasien diberi empasi, bubur susu setengah mangkuk tidak habis. Sering dimuntahkan tiap makan. Pasien tidak suka makan daging atau hati dan sayuran. Pemeriksaan lab didapatkan HB99, AL 4900, AT 250.000, HCD 32%. Bagaimanakah tata laksana yang dapat diberikan pada pasien? Oke, gimana tata laksananya gitu ya. Ini PSK atau P-only. Kita lihat nggak ada keluhan hepatosplenomegali di sini atau keluhan kuning gitu ya. Tapi dia lebih ke arah lemas, tidak mau makan gitu ya. Kemungkinan ini P-only gitu ya. Dia HB-nya 9 ya, HB-nya rendah gitu ya. Terus leukosit masih oke, trombosit masih oke. Oke, faktor resikonya apa? Kita lihat di sini. Faktor resikonya dia nggak suka makan daging atau hati dan sayuran. Oke, low intake ya. Untuk asupan besinya kurang gitu ya. Jadi ini curiganya adalah anemia defisiensi besi gitu ya.
Namanya aja defisiensi besi, ya berarti terapinya kasih apa yang dia kurang gitu ya. Berarti kita harus kasih dia Fe gitu ya. Apakah ngasihnya susu dengan Fe atau suplemen Fe atau makanan padat atau makanan tambahan yang mengandung Fe? Jelas ya, 3 di bawah ini enggak gitu ya. Yang jelas kita kasih adalah suplemen Fe. Sekarang pertanyaannya tinggal 3 bulan atau 6 bulan ya Kak? Oke, ada yang jawab A. Ya, betul ya. Selama 3 bulan. Oke, benar ya. Jadi anemia defisiensi besi itu adalah anemia karena kekurangan zat besi. Berarti kita harus kasihnya besi. Gitu ya. Dosisnya berapa? Dosis besi elemental adalah 4-6 mg per kilogram berat badan per hari. Sediaannya macam-macam, ada Fe sulfat, fumarat, glukonat, dan suksinat. Kalau Fe sulfat gitu ya, tablet berarti kita kasihnya 65. Kalau sirup itu kandungan besinya adalah 25 mg per cc. Kalau Fe fumarat per tabletnya adalah mengandung 100 mg besi elemental atau 45 mg dalam 5 cc. Di awal kita diagnosis dia ADB ya. Jangan lupa penunjangnya semua turun kecuali TIBC. Akhirnya kita mulai terapi Fe, evaluasi dalam 1 bulan gitu ya. Ada respon apa enggak sih waktu kita habis kasih Fe gitu ya. Taunya ada respon gimana Kak gitu ya. Kita lihat HB-nya, apakah HB-nya meningkat lebih dari sama dengan 2 gram persen gitu ya. Misalnya awalnya HB-nya 6, 1 bulan kemudian kita evaluasi, ternyata HB-nya menjadi 8. Oh, berarti ini respon yang positif. Berarti benar nih, karena anemia defisiensi besi. Oke, suplementasi kita lanjutkan. Selama 2-3 bulan, barulah kita evaluasi. Jadi jawabannya, kita kasih suplementasi besi selama 3 bulan. Oke, lanjut. Ayu Indah. Baik, anak perempuan usia 5 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan pucat, dan tunggal tampak memar. Pemeriksaan fisik tanda vital dalam batas normal. Konjungtiva anemis, ekimosis pada tungkai atas dan bawah, hepar dan lien tidak terlalu besar. Dari pemeriksaan laboratorium, HB-nya 7, HCT 29%, leukosit 2000, trombosit 40.000, MCV 92, MCH 38, MCHC 40. Diagnosis yang mungkin dokter. Oke. Ayu Indah jawab A. Apakah benar? A, teman-teman. Kita lihat. Ada keluhan pucat, ada tampak memar, ya, anemis, ekimosis, hepatosplenomegalinnya nggak ada. Oke, HB-nya turun, ya toh. Leukositnya turun, trombositnya turun. HB turun, angka leukosit turun, trombositnya turun. Kita lihat nih MCV-nya oke ya, kemudian MCHC-nya juga oke. Karena tiga-tiganya turun ya, setuju ya, dia adalah anemia aplastik. Oke, 3 kondisi tadi gitu ya, ada yang namanya pansitopenia gitu ya, alias HB-nya turun, leukositnya turun, trombositnya juga turun. Tiga-tiganya turun, itu namanya pansitopenia. Nah, kenapa bisa itu terjadi gitu ya? Gangguannya di pusat, di sel induknya, di proses pembentukannya alias di hematopoiesisnya gitu ya. Kok bisa? Ya bisa aja itu kelainan herediter ataupun yang didapat. Secara pemeriksaan fisik kita jumpai apa? Jelas anemis ya. Untuk gold standarnya adalah biopsi sumsum tulang.
karena ini adalah gangguan gitu ya, ya kita harus terapi dengan imunosupresan dan karena gangguannya kan hematopoiesis, ya kita harus picu gitu ya, kita transfusi growth factor atau hematopoietic stem cell. Dan yang khas ini ya, tiga-tiganya turun, pansitopenia. Oke lanjut, nomor 4, Aisyah. Izin membacakan dokter, seorang pasien umur 12 tahun datang dengan keluhan lemas dan lesu. Pada pemeriksaan fisik ditemukan konjungtiva anemis positif, organomegali negatif. Pasien diketahui sering meminum obat anti nyeri untuk nyeri sendi yang dialaminya. Pada pemeriksaan lab didapatkan HB9, MCV-nya 110, MCH-nya 32, MCHC 30, leukosit 4.500, trombosit 235.000. Apakah kemungkinan diagnosis pasien? Anemia megaloblastik, dokter. Oke, anemia megaloblastik. Apakah benar gitu ya? Kita lihat. Lemah, letih, lesunya ada ya. 5L-nya itu ada yang masuk lah ya. Anemianya ada gitu ya. Faktor resiko dia adalah anti nyeri gitu ya. HB-nya turun ya, setuju. Ini adalah anemia. Sekarang kita lihat, oh MCV-nya lebih dari 100 Kak gitu ya. Berarti dia makrositik. Kemudian kita lihat MCHC-nya, oh 30, masih normokromik ya. Yang makrositik memang arahnya adalah megaloblastik. Oke, anemia megaloblastik dia karena defisiensi vitamin B12 atau defisiensi asam folat gitu ya. Faktor resikonya ya jelas karena kekurangan itu tadi, mungkin dia diet rendah vitamin B12 atau asam folat gitu ya. Biasanya adalah pada mereka yang vegan. Kemudian ada riwayat operasi gaster, ada riwayat minum obat-obatan. Contohnya pada pasien ini, dia minum obat-obatan anti nyeri gitu ya. Biasanya mengalami gangguan pada mukosa gasternya gitu ya. Bisa terjadi ulkus peptik kayak gitu. Nah, akhirnya penyerapan vitamin B12 atau asam folatnya itu berkurang gitu ya. Kemudian di pemeriksaan fisik kita jumpai anemis gitu ya, darah lengkap, HB-nya turun, MCV-nya naik. Boleh cek yang lain, bisa cek kadar serum vitamin B12 atau asam folat. Terapinya ya sesuai yang dia kurang, berarti kita kasih dia B12 atau asam folat. Oke lanjut, Cina. Lanjut. Anak laki-laki usia 10 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan muncul bintik-bintik kemerahan di kedua kaki sejak 3 hari yang lalu. Keluhan disertai dengan nyeri sendi, mual, muntah, dan BAB hitam. Riwayat sebelumnya, pasien batuk dan pilek. Pasien pernah mengalami keluhan serupa 6 bulan yang lalu, namun keluhan saat ini lebih berat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan palpable purpura dan makula erythematosus pada kedua ekstremitas bawah. Hasil laboratorium HB 12 gram per desiliter, HCT 36%, leukosit 4.700, trombosit 412.000, dan peningkatan laju endapan darah. Apakah diagnosis pasien? Mungkin yang B, dokter. Mohon maaf, dokter, masih di silent. Ya, aku cuap-cuap tersilent ya, ulangin ya. Oke, jadi anak 10 tahun gitu ya, ada bintik-bintik kemerahan,
ada nyeri sendi, mual muntah, dan BAB hitam gitu ya. Sebelumnya adalah ada yang namanya batuk pilek gitu ya. Dia pernah kayak gini nih 6 bulan yang lalu, tapi sekarang ini lebih berat. Oke, kita lihat ya. Di pemeriksaan fisik itu ada purpuranya, ada makulanya gitu ya. HB-nya normal, hematokrit oke, leukositnya juga masih oke, trombosit masih oke. Yang bermasalah di sini adalah laju endap darah gitu ya. Kalau kita mau eliminasi nih, trombositnya aja normal, berarti A, kemudian B, kemudian yang E juga kemungkinan besar enggak gitu ya. Pilihannya adanya hanya 2 gitu ya, HSP atau IBD gitu ya. Jadi ini adalah HSP gitu ya. Nanti kalau yang lain-lain pasti ada gangguannya gitu ya. Ada gangguan trombosit atau koagulasi yang lain. Sedangkan kalau HSP gitu ya, dia gangguannya hanya di vaskulernya aja. Dia adalah vaskulitis autoimun gitu ya. Memang dia biasanya disertai dengan nyeri sendi, nyeri perut. Oke. Jadi kalau kelainan hemostasis atau koagulasi gitu ya, ya berdasarkan dari 3 ini. Masalahnya di faktor koagulasi kah, di vaskuler kah, atau di trombosit kah gitu ya. Oke. Kalau kita mengingat proses koagulasi gitu ya, ada yang namanya faktor intrinsik, ada yang namanya faktor ekstrinsik gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa, luar keluar itu adalah metu gitu ya. Aku dulu ngafalinnya pitu metu gitu ya. Faktor ekstrinsik hanya ada faktor 7, pitu metu. Berarti yang lain hafalin aja, dia adalah faktor intrinsik gitu ya. Kenapa ini penting gitu ya? Karena kalau ada gangguan koagulasi gitu, kita harus tahu nih masalahnya intrinsik atau ekstrinsik gitu ya. Pertama, kalau gangguan koagulasi, kita lihat trombositnya. Oke, trombosit normal adalah sekitar 150 sampai 450 ribu gitu ya. Kemudian, kenapa kita tak harus tahu gitu ya? Karena kadang kalau kita ingat gitu ya, kita ceknya apa sih? Biasanya kita cek CT, BT gitu ya. Kalau bleeding time, waktu perdarahan, ini biasanya masalahnya ada di trombosit gitu ya. Kalau CT itu kita lihat dulu clotting time, waktu pembekuan gitu ya. Masalahnya ada di PT atau APTT gitu ya. Tadi aku bilang PT, P2, berarti P2 faktor 7, faktor ekstrinsik ya. P2 metu gitu ya. Berarti APTT, berarti dia adalah faktor intrinsik. Biasanya yang bermasalah adalah faktor 8 dan faktor 9. Oke. Nah, ini ya, masalahnya di trombosit faktor koagulasi atau vaskular. Kalau trombosit biasanya ya trombositopeni, jadinya yang bermasalah adalah bleeding time-nya. Yang bermasalah adalah BT-nya, bleeding time-nya memanjang. Misalnya mereka yang infeksi viral gitu ya, ada purpura, ada trombositopeni, dan biasanya ada splenomegali. Tadi kalau di HSP nggak ada ya. Terus faktor koagulasi gitu ya, biasanya adalah CT-nya, entah nanti secara spesifik CT memanjang karena PT yang ekstrinsik atau karena APTT faktor intrinsiknya. Contohnya adalah pada kasus hemofilia dan defisiensi vitamin K gitu ya. Untuk hemofilia sendiri, hemofilia itu ada 2, ada hemofilia A sama hemofilia B gitu ya. Kalau hemofilia A berarti dia adalah faktor 8. Kemudian kalau misalnya
yang B itu adalah faktor 9 gitu ya. Kalau misalnya defisiensi vitamin K biasanya masalahnya adalah di faktor 2, faktor 7, faktor 9, dan faktor 10 ya. Jadi nanti kalau baca soal hemofilia gitu ya, dia hanya bermasalah pada faktor ekstrinsik, sehingga nanti ada kemungkinan CT-nya itu memanjang. Hemofilia faktor 8, faktor 9, intrinsik. Jadi CT-nya memanjang, kemudian yang bermasalah lagi dia adalah faktor intrinsik. Faktor intrinsik berarti APTT-nya memanjang, gitu ya. Kalau misalnya defisiensi vitamin K, ya ada faktor ekstrinsik, kemudian ada faktor intrinsik, ya. Kalau ada faktor intrinsik dan ekstrinsik, berarti PT-nya bermasalah, APTT-nya bermasalah. Kalau APTT bermasalah, sudah pasti clotting time-nya pun juga memanjang. Oke, kemudian untuk vaskuler ya, ada vaskulitis, contohnya adalah pada HSP. Biasanya keluhannya adalah ruam, ada atralgia, dan dia merupakan autoimun vaskulitis. Oke, ini rangkumannya. Oke, lanjut nomor 6. Silakan Sinta. Bayi laki-laki 5 hari dibawa ibunya ke RS dengan keluhan pendarahan yang sukar berhenti pada bekas suntikan hepatitis B. Pada pemeriksaan fisik, tampak darah merembes dari bekas suntikan paha kanan, anemis positif, ikterus negatif, hepatomegali negatif, splenomegali negatif. Riwayat bayi sejak lahir mendapatkan susu formula karena ASI tidak keluar. Hasil lab HB 11, leukosit 8.500, trombosit 170.000, bleeding time normal, clotting time memanjang, PT dan APTT memanjang. Diagnosis yang tepat adalah Iya. Darahnya suka berhenti. Ada anemisnya gitu ya. Terus riwayatnya nih, ASI tidak keluar. Enggak ada riwayat pemberian ASI yang baik, riwayat ASI kurang. Ini lumayan khas ya. Nah, di sini BT-nya normal ya. CT-nya memanjang, PT-nya memanjang, APTT-nya juga memanjang. Hemofilia mungkin enggak? Hemofilia tadi faktor intrinsik atau ekstrinsik? Hemofilia adalah faktor ekstrinsik. Hemofilia adalah faktor 8. Faktor 8 gitu ya. Hemofilia B adalah faktor 9. Ini adalah ekstrinsik. Kalau ekstrinsik yang bermasalah adalah APTT aja. PT-nya nggak ada masalah. Berarti hemofilia nggak mungkin ya. Terus ITP sama DIC itu adalah trombosit. Trombositnya normal ya. Trombositnya normal. Bleeding time-nya normal ya. Ini jawabannya adalah defisiensi vitamin K. Kok bisa sih ya? Defisiensi vitamin K kok semuanya memanjang? Ingat, tadi faktornya ada faktor 2, 7, 9, dan 10 ya. Pitu metu ini adalah ekstrinsik. Faktor 9, 10-nya ini adalah intrinsik, sehingga PT-nya bermasalah, APTT-nya bermasalah, CT-nya juga bermasalah. Oke, lanjut nomor 7. Aku bilang apa tadi? Hemofilia aku bilang ekstrinsik ya. Harusnya intrinsik.
faktor 7 yang ekstrinsik, pitu metu gitu ya. Faktor 7 ekstrinsik, sehingga hemofilia A dan B adalah faktor 8, 9, berarti dia intrinsik. Oke, lanjut. Yuni. Baik, Dokter izin membacakan soal. Seorang anak laki-laki umur 7 tahun datang diantar ibunya ke IGD dengan keluhan demam sejak 3 hari. Pasien juga dikeluhkan mimisan sebelum dibawa ke IGD. Kemudian pemeriksaan fisik, tekanan darahnya 90/70 mmHg, nadinya 138 kali per menit, kemudian respiratory rate-nya 28 kali per menit. Untuk suhu tubuhnya 38 derajat Celcius, untuk hasil lab HB-nya 14,9 dan HCT-nya 48%, trombositnya 38.000, leukositnya 2.100. Pasien tampak lemas dan tidak mau minum. Apakah terapi yang diberikan? Oke, ya, dia ada demamnya. Kemudian TTV-nya mepet ya. Sistol dikurangi diastol ya, berarti 90 dikurangi 70 ketemunya 20 gitu ya. Kalau misalnya ke arah shock, itu kalau misalnya sistol dikurangi diastol itu kurang dari sama dengan 20 mmHg. Masuk ke tanda-tanda shock, ada takikardi, ada takipnu. Ya, kemudian ada hemokonsentrasi yang ditandai dengan hematokritnya yang meningkat gitu ya. Trombositnya 38.000, leukositnya 2.000. Turun semuanya ya. Ini arah-arahnya, anaknya sudah ada dehidrasi yang mengarah ke shock. Dia sudah mulai lemas dan tidak mau minum. Oke, terapi yang diberikan adalah cairan ya. Kita butuh kasih dia cairan. Cairannya kasihnya apa? Yang dipilih adalah cairan kristaloid ya, karena dia kondisinya dehidrasi dan shock, ke arah shock gitu ya. Dia butuh koreksi, berarti kristaloidnya harus dosis yang cukup besar ya. Kita pakainya dosis 20 cc per kgbp. Ya, ada leukopeni, ada trombositopeni, ada demamnya. Dia mengarah kepada dengue gitu ya. Dia biasanya demam mendadak gitu ya. Untuk dari pemeriksaannya, darah lengkap, HbHCT dan trombosit. Di awal biasanya kita ceknya adalah NS1 di hari pertama sampai ketiga. Kemudian IgG-IgM di hari ke-5. Oke. Dengue fever dibedakan jadi 2. Dengue atau masuknya ke dengue hemorrhagic fever gitu ya. Kalau ada plasma leakage berarti masuknya ke hemorrhagic. Yang hemorrhagic dibagi menjadi 4, DHF1, 2, 3, dan 4. Untuk 3 dan 4 itu adalah yang shock gitu ya. Kalau DHF1 gitu ya, kita melihat apakah ada perdarahan spontan atau enggak. Biasanya enggak ada. DF grade 2 ada perdarahan spontan. Untuk yang shock kita bedakan dari TTV-nya. Kalau yang grade 3 tensinya masih bisa kita ukur, sedangkan kalau misalnya yang grade 4 itu biasanya nadinya sudah tidak teraba. Oke. Demam dengue dibagi menjadi 3 fase demam, fase kritis, dan konvalesens gitu ya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah fase kritisnya gitu ya. Trombosit dia akan terus menurun dan akhirnya akan meningkat pada hari yang ke-7. Oke, tata laksananya kalau demam dengue aja gitu ya, bisa dirawat jalan. Indikasi rawat inap adalah jika ada muntah dan pasiennya nggak mau minum, demam tinggi, dehidrasi, hematokritnya meningkat. Kita harus cek peningkatan hematokrit secara berkala. Kemudian kita kasih cairannya adalah cairan maintenance. Kalau grade masuknya DHF gitu ya, grade 1, grade 2 kita kasih dia kristaloid.
diawali dengan 10 cc per kg-BB, dievaluasi dalam 1 jam, lanjutannya adalah 7 cc, dilanjutkan dengan 5 cc dan 3 cc. Kalau grade 3 dan grade 4, itu arahnya shock sehingga kita perlu kasih support oksigen, kemudian kita kasih kristaloid 20 cc per kg-BB habis dalam 30 menit. Kristaloid itu ada apa aja pilihannya? Bisa kasih RL, bisa kasih ringer asetat ataupun MS. Oke, nomor 8. Silakan, Ezi. Adakah Aska Tarizaat mengajar? Seorang anak perempuan umur 5 tahun dibawa ibunya ke IGD rumah sakit dengan keluhan mimisan sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Sebelumnya pasien mengalami demam 3 hari. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kempes mentis, TTV-nya 110/80, nadinya 120, respiratory rate-nya 22, dan suhunya 38,2. Pada hasil laboratorium didapatkan trombositnya 45.000, HB-nya 13, hematokritnya 46, dan leukositnya 3.200. Apa diagnosis pada pasien tersebut? Oke, kita mau lihat di sini ya. Di sini ada keluhan mimisan, berarti sudah ada perdarahan spontan gitu ya. Kita lihat tensinya 110 dikurangi 80, berarti masih 30, berarti dia belum ke arah shock gitu ya, berarti grade 4 coret, grade 3 juga coret gitu ya. Oke, tapi dia ada perdarahan spontan, trombositnya sudah kurang dari 100.000 ya, hematokritnya juga ada peningkatan, leukositnya kurang dari 4.000. Berarti ini masuknya demam berdarah ya, nggak hanya demam denggi biasa gitu ya. Oke, dia adalah demam berdarah yang disertai dengan perdarahan spontan, berarti dia masuknya ke grade 2. Oke, lanjut. Nomor 9. Maisa. Seorang anak perempuan 7 tahun datang dengan ibunya ke praktek dokter karena keluhan demam sejak 10 hari yang lalu. Demam naik turun, terutama saat malam hari. Keluhan disertai mual, muntah, dan kadang nyeri perut. Pasien juga dikeluhkan swab BAB sejak 3 hari. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 80 kali per menit, respiratory rate 24 kali per menit, suhunya 37,8 derajat Celcius. Terdapat hepatomegali, hasil lab Widal 1/320, 1/160. Apakah antibiotik yang dapat diberikan pada pasien? Yang chloramphenicol. Mbak masih di mute. Sorry ya. Oke, baik. Dia demam gitu ya. Demamnya naik turun. Tapi ini yang khas, dibedakan dengan denggi ya. Dia khas, demamnya terutama saat malam hari. Denggi nggak ada, dia naik turun ya udah, pokoknya naik turun aja. Tapi kalau pada penyakit ini dia khas, lebih cenderung pada sore malam hari. Ditambah dengan adanya keluhan GI tract gitu ya. Ini bisa konstipasi, bisa diare. Pada kasus ini dia menunjukkan konstipasi gitu ya, TTV-nya masih oke, cuma dia demam aja. Oke, khas banget ya pemeriksaan Widal. Widalnya ada peningkatan 4 kali atau di sekitar 1/320 ya. Ini mengarah ke tifoid. Oke. Kalau tifoid kita tata laksananya mau kasih apa? Benar ya, kita kasih chloramphenicol.
Demam tifoid, dia adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Ini khas teman-teman. Kalau kalian lihat penyakit-penyakit infeksi biasanya leukositnya meningkat. Ada infeksi tapi leukopeni itu biasanya adalah demam tifoid dan juga dominan limfosit gitu ya. Tadi aku bilang dia demam berkepanjangan gitu ya. Dan secara teori proses sembuhnya bisa 1-3 bulan. Ada keluhan GI tract, jadi perut kembung, mual muntah, bisa konstipasi, bisa diare, dan bisa disertai dengan adanya lendir atau darah. Bisa ada hepatosplenomegali juga teman-teman. Oke, untuk diagnosisnya, standarnya sebenarnya adalah kultur darah, tapi itu baru bisa diperiksa di minggu pertama atau sampai minggu kedua. Oke, biasanya kita bisa tegakkan dengan Widal atau adanya IgM. Tata laksananya adalah chloramphenicol ya, antibiotik. Dosisnya 30-50 mg per kilogram berat badan per kali. Bisa diberikan 3-4 kali per hari. Oke, lanjut. Nomor 10, Aisyah. Seorang perempuan umur 12 tahun dikeluhkan sakit perut dan diare sejak seminggu yang lalu. Pasien juga tidak nafsu makan dan berat badan menurun. Riwayat pasien 2 minggu yang lalu liburan ke daerah Sulawesi Tengah dan bermain di sawah. Pada pemeriksaan tinja ditemukan telur seperti pada gambar berikut. Apakah terapi yang diberikan? Praziquantel. Oke. Jadi ini sakitnya apa dulu gitu ya, kita cari tahu. Oke, sebenarnya kalau kalian hafal cacing-cacingnya udah khas banget ya. Ini adalah telur dari cacing Schistosoma mansoni. Ya, ini adalah mansoni. Kak, kenapa? Karena durinya ada di tepi. Oke, dia ada nyeri perut, diare, kemudian nggak nafsu makan, BB-nya turun ya. Faktor risikonya ada ke Sulawesi Tengah dan ke sawah-sawah gitu ya. Biasanya ada riwayat kontak gitu ya dengan siput, misalnya berenang di sungai, di Danau Toba atau di Danau Lindu. Terapi yang diberikan apa? Terapi pilihannya adalah praziquantel, betul sekali. Ya, schistosomiasis gitu ya. Itu adalah penyakit mereka yang kontak dengan siput, berenang di sungai, Danau Toba atau Danau Lindu. Untuk Japonicum dan Mansoni, gejalanya biasanya diare berdarah. Untuk hematobium biasanya hematuria. Yang membedakan adalah bentuk telur cacingnya gitu ya. Japonicum kayak bendera Jepang gitu ya. Terus kalau yang Mansoni itu durinya di tepi, yang hematobium durinya ada di tengah. Obatnya sama, schistosomiasis, kita pakai praziquantel 60 mg kilogram berat badan per hari yang dibagi dalam 3 dosis, kita kasih selama 1-2 hari. Oke, lanjut. Nomor 11, Ayu Indah. Seorang anak usia 7 tahun dibawa periksa ke dokter dengan keluhan perut sering kembung, mual, kadang muntah. Ibu juga mengeluhkan pernah keluar cacing ukuran kurang lebih 10 cm saat pasien BAB. Pemeriksaan fisik tanda vital normal, status nutrisi gizi kurang. Dari pemeriksaan feses didapatkan gambaran telur dengan dinding tebal dengan bagian luarnya huminoid. Bagaimana metode penyebaran parasit tersebut? B. Menelan telur cacing. Oke, menelan telur cacing ya. Benar banget. Oke, ini diagnosanya apa gitu ya. Khas banget ya, telur albuminoid gitu ya. Terus ini sampai pernah BAB keluar cacing. Berarti ini adalah fase dewasa dari Ascariasis lumbricoides.
ya. Penularannya dengan apa? Dengan menelan telur cacing. Ya, askariasis dia disebabkan oleh Ascaris lumbricoides gitu ya. Keluhan yang atas ini biasanya adalah pada fase dewasa gitu ya, sedangkan Loeffler syndrome ini biasanya pada fase larva. Oke, gejalanya Loeffler syndrome adalah batuk dan sesak karena si larva itu jalan-jalan ke paru-paru. Bentuk infektifnya adalah telur ya. Telurnya bisa kita jumpai di feses. Bentukannya adalah telur dengan dinding tebal 3 lapis dengan lapisan luar bergelombang atau albuminoid. Telurnya decorticated gitu ya. Kemudian kalau kita jumpai cacing, cacingnya ukuran besar. Kita bisa ukur dalam ukuran sentimeter. Oke, lanjut. Ascatarrhisa nomor 12. Anak perempuan umur 7 tahun dibawa ibunya ke IGD dengan keluhan bercak merah di seluruh tubuh. Keluhan awalnya mulai dari belakang telinga, kening, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Dijumpai bercak putih di mukosa mulut. Pasien juga dikeluhkan demam sejak 4 hari yang lalu. Apa diagnosa pasien ini? Apa kira-kira? Oke, pasiennya ada demam gitu ya, ada bercaknya gitu ya, bercaknya dari atas ke bawah. Oke, dan khasnya adalah adanya bercak putih, kemudian diawali dengan adanya demam. Mirip-mirip nih, masuknya ke arah demam ruam gitu ya. Yang membedakan di sini khasnya adalah untuk bercak putihnya. Oke, kalau ada bercak putihnya, berarti lebih ke arah rubella atau measles, campak biasa atau campak Jerman gitu ya. Jadi pada pasien ini, karena dia ada bercak putihnya, berarti dia lebih ke arah measles gitu ya. Atau itu namanya adalah Koplik spot gitu ya. Mereka sama-sama demam ruam, yang membedakan adalah ruamnya gimana. Kalau campak, ruamnya itu adalah ruam yang konfluen. Artinya dua makula atau dua papul bisa bergabung menjadi satu. Kalau tidak konfluen berarti ruamnya, makulnya berdiri sendiri-sendiri, papulnya berdiri sendiri-sendiri. Kemudian kalau campak gitu ya, ada tambahannya 3C. Batuk, koriza itu ya pilek gitu ya, ada konjungtivitis. Kalau rubella ada limfadinopati. Ruamnya lebih bertahan lama yang campak gitu ya, dibandingkan dengan rubella. Dan yang paling sering ada komplikasinya adalah campak. Bisa ada diare, otitis media, ataupun bronkopneumonia. Tata laksananya adalah tata laksana suportif, tirah baring, kasih cairan, nutrisi yang cukup, antipiretik, serta vitamin A. Aduh kak, aku bingung, aku pusing ngafalinnya gitu ya. Hafalin aja satu gitu ya. Kalau aku dulu waktu UKM PPD gitu ya, aku ngafalinnya adalah Billy dicampakkan olah gitu ya, dicampakkan olah karena malas gitu ya. Billy morbili dicampakkan sama olah, si rubiola karena malas gitu ya, supaya kalian bisa ngafalin dengan cepat gitu ya. Oke, tadi terapinya adalah suportif, salah satunya kasih vitamin A. Vitamin A berdasarkan usia. Kalau kurang dari 6 bulan kita kasih 50.000, 6 sampai 11 bulan 100.000, 1 sampai 5 tahun adalah 200.000. Oke, lanjut nomor 13, Gina. Baik, seorang anak perempuan usia 6 tahun dibawa kedua orang tuanya ke dokter dengan keluhan sakit saat buang air kecil. Pasien menjadi malas buang air kecil. Riwayat maaf dok. Riwayat demam sejak ini
keadaan umum baik, kesadaran komposmentis, pemeriksaan fisik, tanda vital dalam batas normal, dan nyeri tekan daerah suprapubik positif. Pemeriksaan laboratorium urin didapatkan leukosit 10-15 dan eritrosit 1-2. Apakah pemeriksaan penunjang baku emas untuk penyakit tersebut? Antara urinalisa, kalau nggak sama kultur urin dok. Antara urinalisa sama kultur urin. Kamu curiga apa? Diagnosanya. ISK dok. Oke, ISK, setuju. Nanti aku jelasin spesifiknya. Ketika ada ISK gitu ya, sebagai standar baku emas kita harus temukan kumannya gitu ya. Kalau kita lihat dari urinalisa, kita nggak ngerti kuman penyebabnya apa. Tapi dari kultur urin kita bisa melihat. Jadi jawabannya adalah kultur urin. Oke, ISK ya, setuju. Dia di sini kita lihat ada demamnya, setuju. Berarti dia ada infeksi. Ada nyerinya, berarti ini ada keluhan disuria gitu ya. Kemudian ada nyeri tekan suprapubik, berarti ini lebih ke arah sistitis, berarti ini adalah ISK bawah. Oke, ISK gitu ya, gold standardnya adalah kultur urin. Kenapa kita harus temukan kuman penyebabnya? Di urinalisis biasanya ada leukosit, kemudian ada leukosit esterase. Kok bisa ada leukosit esterase? Dia adalah enzim yang dihasilkan oleh bakterinya. Kemudian ada nitritnya dan ada bakterinya itu sendiri. ISK di awal kita perhatikan itu usianya dulu. Neonatus kah atau anak-anak? Ya, kenapa itu penting? Karena nanti untuk bekal OSCE juga sekalian, itu penting karena menentukan dia nanti kamu mau rawat jalan atau rawat inap kayak gitu ya. Kalau neonatus biasanya dia akan untuk rawat inap ya. Ini dia ada demam, letargi, biasanya tidak mau minum, anoreksia, dan ada resiko untuk gagal tumbuh dan bisa jadi kuning. Kalau anak kita bisa pisahkan dulu ISK atas atau ISK bawah gitu ya. Kalau ISK atas biasanya lebih ke arah ginjal sehingga ada flank pain-nya, ada nyeri ketok ginjal atau CVE, costovertebral angle gitu ya. Kalau ISK bawah dia adalah sistitis, biasanya kayak tadi di clue soal ya, ada keluhan disuria, nyeri saat BAK, ada frekuensi makin sering ngompol, ada rasa tidak lampias. Dan biasanya dia ada nyeri tekan suprapubik. Oke, lanjut. Nomor 14. Sebentar, kita kenalan dulu. Ada Kaila Asyafa ya? Halo, Kaila Asyafa. Nama panggilannya siapa? Kaila dokter, Kaila ya. Kaila asalnya dari mana? dari Pacitan dok. Oh, jauh juga. Ini tetanggaan nih sama Rara. Oke. Iya dokter. Sekalian ya, Kaila yuk, nomor 14. Nah, laki-laki usia 5 tahun diantar ibunya ke puskesmas dengan keluhan kencing berbau sejak 2 hari yang lalu, disertai rewel dan menangis pada saat kencing. Pasien juga dikeluhkan demam sejak 3 hari. Pada pemeriksaan fisik didapatkan nadi 90, RR26, TAX 38,7 derajat Celcius, dan nyeri ketok costovertebra. Pada pemeriksaan lab, HB 11,6, HCT 37%, leukosit 22.000, trombosit 356.000. Pada pemeriksaan urin rutin didapatkan kencing berwarna kuning keruh dan leukosit 60 per LPB. Apakah pengobatan yang tepat? Oke, alur berpikirnya gini, dia ISK, kita lihat umurnya ya, neonatus atau anak-anak? Anak-anak dokter. Oke, anak-anak berarti kita bedakan dia ISK atas atau ISK bawah. Ini ISK atas atau ISK bawah? Nyeri ketok costovertebra berarti atas ya dok? Atas, berarti kalau atas kita akan lebih cenderung rawat inap. Kalau rawat inap,
rawat inap dikasih Berarti pilihannya PO atau IV? intravena, dokter. Oke, IV. Berarti kalau enggak C, D, ya E gitu ya. Kalau kayak gitu, kita berarti harus hafalkan gitu ya. Jadi intinya ini adalah ISK dan ini adalah ISK atas. Kita akan leukositnya juga 22.000 gitu ya. Kita mau ranapkan intravena. Obat yang dipakai adalah ceftriaxone. Nih ya. Kita bedakan, pokoknya ketemu ISK kita lihat dia neonatus atau anak-anak. Kalau neonatus gitu ya, kalau misalnya ini kita bisa kasih ampigenta. Misalnya kita mau rawat inap ya kita kasih antibiotik IV gitu ya. Kalau anak-anak gejalanya gejala sistemik, kita biasanya pakainya adalah cefotaxime dan ceftriaxone. Gejala sistemik berarti ada demam dan kawan-kawannya itu ya. Kemudian kalau yang ISK bawah biasanya kita pakainya adalah cotrimoxazole dan lebih cenderung untuk rawat jalan. Oke, terima kasih Kayla. Kita lanjut. Nomor 15. Ellen. Anak perempuan usia 10 tahun datang dengan keluhan sering mengompol, padahal pasien sudah tidak mengompol. Keluhan lain sering buang air kecil, tidak lampias, dan disertai nyeri. Riwayat demam sejak 2 hari ini. TTV dan tekanan darah 110/80 dan 80 kali per menit, respiratory rate 28 kali per menit, tax 38,7. Pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan pada suprapubis, teman ginjal negatif. Hasil urinalisis didapatkan protein positif, leukosit 10-15, eritrosit 3-5, nitrit positif. Hasil lab darah didapatkan ureum 20, kreatinin 1. Apakah terapi yang tepat untuk pasien tersebut? Oke, apakah terapinya gitu ya? Pasiennya ini sering ngompol padahal harusnya enggak ngompol gitu ya. Dia sering BAK berarti frekuensinya meningkat, ada rasa tidak lampias gitu ya. Kemudian ada nyeri berarti ada dysuria. Kemudian di pemeriksaan fisiknya gitu ya, TTV-nya oke, kecuali suhunya ya, suhunya demam ya 38,7. Kemudian ada nyeri tekan suprapubis, urinalisis ada proteinnya positif, leukositnya ada, eritrositnya ada, nitritnya ada. Labnya ureumnya 20, kreatininnya 1. Mau diapain ini pasiennya? Kira-kira rawat jalan atau rawat inap? Jalan. Bingung ya? Oke, baiklah. Kita rawat jalan ya, dia kan nyeri tekan suprapubis. Ya, oke. Rawat jalan ya. Kita pakainya apa? Kita pakainya cefixim ya, yang 100 mg. Oke, lanjut nomor 16. Maisha. Anak laki-laki usia 5,5 bulan datang di bawah ibunya ke IGD karena kejang seluruh tubuh saat di rumah. Kejang berlangsung 3 menit dan merupakan kejang pertama kali. Pasien dikeluhkan kejang sebanyak 3 kali tadi malam. Riwayat demam sejak 2 hari ini disertai bapil. Pemeriksaan fisik di IGD anak sudah tidak kejang. Nadi 110 kali per menit, respiratory rate 36 kali per menit, suhu 38,9 derajat Celcius. Pemeriksaan neurologis tidak dapatkan kelainan. Apakah diagnosis pasien tersebut? Oke, dia kejang. Kejangnya kurang dari 15 menit. Dia kejang 3 kali sejak tadi malam. Berarti
berulang dalam 24 jam. Oke, berarti ini kejang, diagnosanya setuju ya kalau kejang demam ya. Kita tinggal bedakan dia simplex atau yang kompleks, kejang demam sederhana atau kejang demam kompleks gitu ya. Ya, dia kurang dari 15 menit tapi berulang dalam 24 jam, sehingga ini masuknya adalah kejang demam yang kompleks. Oke, kalau sederhana dia kurang dari 15 menit tetapi dia tidak berulang dalam 24 jam dan biasanya adalah general seizure. Artinya seluruh tubuh. Kalau kompleks dia lebih dari 15 menit dan biasanya berulang dalam 24 jam dan cenderung kejang yang vokal. Lanjut, nomor 17, Sinta. Anak 4 tahun mengalami kejang seluruh tubuh. Kejang disertai demam. Ini merupakan yang pertama kali. Di rumah sudah diberikan diazepam perektal oleh orang tuanya. Sewaktu sampai di RS, pasien kembali kejang dan perawat memberikan diazepam perektal. Jika pasien kejang kembali, apakah terapi yang diberikan? Oke, kira-kira rektal, oral atau IV? Dia settingnya adalah sudah tiba di rumah sakit, sudah dapat diazepam rektal 2 kali berarti ya, di rumah sama orang tuanya, terus waktu di rumah sakit berarti di IGD dia juga sudah dapat diazepam rektal lagi gitu ya. Dalam algoritma kejang demam nggak ada terapi untuk pilihan diazepam oral ya, jadi kita harus pakainya adalah rektal atau IV. Dia sudah 2 kali, jelas tidak boleh yang ketiga gitu ya, berarti kita kasih IV. IV lini pertamanya adalah diazepam. Cuman di sini sebenarnya salah dosisnya. Yang benar adalah 0,2 sampai 0,5 mg ya. Tolong dikoreksi ya di tempat catatan kalian ya. Diazepam IV dengan dosis 0,2 sampai 0,5 mg. Oke, kalau pre-hospital belum sampai ke rumah sakit, belum di IGD gitu ya, tata laksananya adalah diazepam perektal gitu ya. Kasihnya adalah 5 mili kalau berat badannya kurang dari 12 dan kalau lebih dari 12 kita kasihnya adalah 10 mili. Kalau udah sampai di rumah sakit gitu ya, kita kasihnya adalah diazepam intravena, dosisnya adalah 0,2 sampai 0,5. Kalau dia kejang lagi gitu ya, kalian boleh pilih mau pakai phenytoin boleh, pakai phenobarbital boleh. Dosisnya sama, 20 mg per kilogram berat badan secara intravena. Nanti kalau dia kejang lagi, kalau tadi kalian di awal kasih phenytoin, berarti lanjutannya kasih phenobarbital. Kalau yang keduanya kalian kasih phenobarbital, berarti lanjutannya adalah phenytoin. Berarti kalau pasien sudah masuk diazepam, phenytoin, phenobarbital masih kejang lagi, berarti itu namanya kejang refraktor. Kalau kejang refraktor dia harus di ICU. Pilihannya adalah midazolam, propofol atau pentobarbital. Lanjut nomor 18, Yuni. Baik, dokter izin membacakan seorang anak 15 bulan dibawa ke IGD dengan keluhan kejang selama 3 menit. Kemudian ini merupakan kejang pertama kali, didahului riwayat demam, kejang seluruh tubuh, dan setelah kejang pasien sadar. Pemeriksaan fisik setelah kejang, nadinya 130 kali per menit, respiratory rate-nya 30 kali per menit dengan suhu tubuhnya 39 derajat Celcius. Pemeriksaan lain dalam batas normal, apakah diagnosis kasus tersebut? Oke, kira-kira dulu apa? Dia ada kejang ya, ada demamnya enggak? Ada riwayat didahului demam. Kejangnya 3 menit. Berarti dia kurang dari 15 menit. Kejangnya adalah kejang seluruh tubuh. Setelah itu pasien sadar ya. Ada kejang berulang enggak dalam 24 jam? Di soal ini enggak ada keterangannya. Berarti kira-kira ini kejang demam yang apa? Sederhana atau kompleks? Sederhana. Oke, siap. Sederhana ya. Pinter. Lanjut. Namira.
Adakah Namira? Tidak ada. Rara yuk. Iya, Rara belum ya. Yuk, Rara yuk. Dua saat lagi 6 tahun dibawa ke dokter karena keluhan kaki kanan tiba-tiba lemas di ini. Tidak ada keluhan demam atau nyeri sendi. Riwayat pasien mengalami diare 2 minggu yang lalu, namun saat ini sudah sembuh. Pemeriksaan fisik didapatkan hipotonus pada ekstremitas bawah dekstra. Riwayat administrasinya tidak ada. Apakah diagnosis pasien tersebut poliomyelitis? Oke, benar banget ya. Ini adalah poliomyelitis. Yang khas di sini ya, dia ada gangguan GI tract, dia ada diarenya, dan sekarang dia masuk ke fase hipotonus di ekstremitas gitu ya. Oke, poliomyelitis dia oleh enterovirus dari family Picornaviridae gitu ya. Transmisinya adalah fekal oral, berarti dia dari makanan yang tertelan kayak gitu ya. Inkubasinya 5-35 hari. Oke. Manifestasi klinis dibagi jadi 2, minor sama mayor. Kalau di pasien ini ada hipotonus, berarti dia ada kemungkinan kelumpuhan gitu ya. Dia akan masuk ke yang mayor. Untuk yang minor, gejalanya ringan, kadang asimptomatik, demam, ada nyeri telan, gangguan GI tract, lemas, dan nyeri kepala. Kalau mayor, ada arah kelumpuhan cepat dalam beberapa jam. Ya, kemudian ada nyeri kepala dan ada muntahnya. Oke, ini bisa dilakukan tindakan preventif. Ini bekal kalian juga untuk OSCE. Siapa tahu nanti ada keluar OSCE imunisasi. Hafalkanlah tabel ini sudah dirangkum gitu ya. Di 0-7 hari kasih HB0, terus lanjutannya di bulan pertama itu kasih BCG dan OPV. Kemudian bulan kedua dan ketiga pentavalen sama OPV. Untuk bulan keempat ya berarti sama gitu ya, pentavalen tambah OPV ditambah dengan IPV tapi. Lalu bulan 9 adalah campak atau MR. Oke. Ini cara pemberiannya ya, ini tak kasih sangu buat OSCE sekalian. Lihatlah deltoid kanan kalian semua gitu ya, ada sebuah lingkaran gitu ya, bukti kalian sudah vaksin BCG ya. Ingat-ingat itu BCG dilakukan di deltoid kanan gitu ya. Itu secara intrakutan dan dosisnya adalah 0,05. Kemudian untuk campak gitu ya, dia di seberangnya di deltoid kiri secara subkutan. Dosisnya gimana? Dosisnya 0,5. Injeksi yang lain sama 0,5 ya. Kemudian sisanya ya hepatitis, pentavalen, kemudian polio itu pemberiannya adalah secara IM, di mana di paha. Yang lanjutannya ada apa lagi? Ada oral, yaitu OPV 2 tetes. Tambahan lagi oral adalah rotavirus. Rotavirus itu ngasihnya adalah 5 tetes. Oke, diskon. Ayo, nomor 20, Rara lagi yuk. Tak kasih diskon kamu, Rara. Seorang anak usia 17 tahun dibawa ke dokter karena diare 3 hari dengan frekuensi sampai 10 kali. Kemudian 6-10 kali per hari, diare berlendir dan berdarah. Lalu juga disertai demam, keadaan umum nampak sakit sedang masih 20 kali, kemudian RR-nya 30 kali, suhunya 38,5, mata jawang berkulit menurun, perut cembung, tapi pemeriksaan jenjang khusus lengkap didapatkan eritrosit naik 3 kali, leukemia 3 kali, apakah positif 3, apakah terapi yang tepat untuk pasien tersebut? Metronidazole. Oke, apakah metronidazole? Kita lihat dulu diagnosanya apa. Anak ya, 13 tahun.
diare 3 hari, frekuensinya lebih dari 3 kali. Oke, berarti ini benar ya, diare. Diarenya ada penyertanya enggak? Ada penyertanya. Ada lendirnya, ada darahnya, gitu ya. Kalau ada lendir darah, kita udah curiga ya. Kita punya kecurigaan. KU-nya gimana? Tampak sakit sedang, nadinya 120, RR-nya 30, suhunya 38,5. Lihat ini, ada mata cowong, turgor kulit menurun, perutnya cembung ya. Eritrosit positif 3, leukositnya juga positif 3. Ini berarti ke arah disentri. Oke, disentri ada 2, ada disentri basiler, ada disentri amoeba. Ya, basiler atau namanya adalah shigellosis, gitu ya. Mata cowong turgor kulitnya juga menurun ya, berarti ini ada ke arah tanda-tanda dehidrasinya. Disentri apa yang lebih cenderung dehidrasi? Jadi ada 2, ada yang walking, ada laying ya teman-teman. Jadi ini lebih ke arah yang laying. Kita kasihnya kotri. Nih, tak bukain tabelnya gitu ya. Pasien tampak toksik ini alias laying disentri alias shigellosis. Kalau entamoeba histolitika disentri amoeba ini masuknya adalah walking disentri gitu ya. Dia disentri tapi biasanya tanpa dehidrasi. Nanti kita terapi pilihannya adalah metronidazol. Kalau shigellosis pasiennya biasanya tampak toksik disertai dengan dehidrasi, laying disentri tadi ya, mata cowong gitu ya, turgornya turun. Kita kasih kotri. Oke, kotri dikasih ke siapa lagi? Dia dikasih ke ehek sama eyek. Dia juga ada di lendir darahnya. Cuman kalau ini kita harus ceknya dengan kultur gitu ya. Dia dari bakteri gram negatif. Oke. Diare-diarean lagi yang lain ada apa? Ada Balantidium coli. Di sini kasnya adalah nafas atau muntah bau tinja dan faktor resikonya adalah dari sapi. Terapinya seperti entamoeba histolitika, kita kasih dia metronidazol gitu ya. Kemudian yang lain adalah salmonella ya. Salmonella masuknya ke typhoid gitu ya. Kita kasihnya adalah chloramphenicol. Oke, baiklah. Recording Sekarang ke soal bonus. Oke, tadi ada nggak nih Namira? Kalau Namira enggak ada, kita ke Kaila. Hadir. Baik, dokter. Bayi usia 6 minggu datang ke TKM untuk imunisasi, namun saat ini bayi sudah demam 39 derajat Celcius dan malas menetek. Apa tindakan selanjutnya? Oke, berarti dia jadwal imunisasi. Tapi dia ada demamnya dan ada malas meneteknya. Berarti ini bukan demam-demam yang ringan ya. Sehingga dia nggak boleh imunisasi. Ya, harus ditunda 3-4 hari. Turunkan dulu demamnya. Oke? Kalau dia malas menetek, tanda-tanda dehidrasi, berarti dia masuk demam tinggi yang membutuhkan rawat inap. Oke, pertanyaan yang paling sering keluar, kalau misalnya ada riwayat pemberian antibiotik, boleh nggak imunisasi? Jawabannya adalah boleh ya, karena antibiotik bukan kontraindikasi. Yang kontraindikasi adalah reaksi anafilaktik vaksin sebelumnya. Kalau kalau anafilaktik atau alergi tapi adalah obat, itu bukan kontraindikasi. Ya. Kemudian yang kontraindikasi lagi adalah riwayat varicella. Kalau misalnya campak dia masih perlu ya. Kemudian khusus BCG kita harus perhatikan pasiennya HIV atau enggak gitu ya. Terus kalau misalnya HIV nggak boleh karena dia adalah vaksin hidup yang dilemahkan.
Selain BCG boleh untuk HIV. Kemudian kita cek mantuk, kalau mantuknya positif juga tidak boleh. Oke, baik, untuk pertemuan CBT mungkin cukup sampai di sini. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mau tanya tadi yang grade-nya IHF 1 sampai 4 itu hasasnya boleh diulang nggak ya? Soalnya kalau nggak tahu. Boleh, boleh. Oke, dengue ya dibagi jadi dengue sama dengue fever gitu ya. Yang pertama harus kita lihat sebenarnya adalah plasma leakage. Plasma leakage-nya ada atau enggak kayak gitu. Nah, plasma leakage itu apa gitu ya? Yang menandai plasma leakage itu sebenarnya kita lihat gitu ya, apakah ada asites, kemudian ada efusi pleura gitu ya, kemudian ada edema, kemudian ada hemokonsentrasi. Oke, lanjut untuk DHF grade 1 gitu ya. Dia ada demam tapi ada tambahannya manifestasi dia manifestasi perdarahan tapi yang dipicu gitu ya, alias kalau misalnya tourniquet tesnya positif gitu ya, dia harus dipicu. Sedangkan kalau grade 2 itu ada perdarahan spontan. Kalau yang grade 3 nadi masih terukur, kalau yang grade 4 nadi tidak terukur. Cukup, Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, aku mohon izin usul, mungkin tanggal 21 kita ketemu jam 5 sore ya. Nanti mendekati harinya kita konfirmasi lagi kira-kira teman-teman bisa atau enggak. Kalau nggak ada pertanyaan lagi yang bisa on cam, aku minta izin teman-teman untuk on cam